tanpa berpikir panjang, moro-moro langsung ngamuk. Saya mungkin benar, saya maafkan. Tapi suatu ketika saya mungkin juga salah dan saya membutuhkan permohonan maaf dari orang lain. Itu teman, keluarga, atau memang karakternya seperti itu, Gus? Baik, kemudian dia berada dalam lingkungan yang kurang pas. Orang itu biasanya mencak-mencak ketika dia dihujat. Jadi karena kalau orang marah itu kan ini kan gelap, Mas, tertutup. Begitu kita tarik nafas, Menurunkan gengsi. Entah itu siapa yang salah, siapa yang benar, supaya semua keadaan bisa menjadi lebih baik. betul. Seperti apa? Sembilan 95,7 Wika FM, radio informatif dan kreatif. Halo, bareng saya Cak Kerto. Hari ini saya bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Jetis. Assalamualaikum Gus Saiful Hadi. Waalaikumsalam Mas Ferry, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Setelah Lebaran kita baru ketemu hari ini ya. Betul sekali. Nah, Gus Hadi, kita menyikapi beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat, Gus. Betul sekali. Beberapa hari yang lalu ini ada informasi tentang orang penjual es dawet yang secara ikhlas menyeberangkan anak-anak, tapi dituduh melakukan hal-hal yang tidak enak dengar, gitu ya. Itu yang pertama. Akhirnya minta maaf, gitu kan. Yang kedua, yang lagi viral banget di Mojokerto, itu ada mbak-mbak yang ngelabrak ibu-ibu gara-gara motong jalan, maki-maki, bahasa hutan keluar, sampai nampar anaknya yang dibonceng. Masya Allah. Gus, ini kan akhirnya minta maaf. Iya. Dan tetap berjalan untuk proses hukumnya. Betul. Secara manusiawi dimaafkan sama si korban. Iya. Tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, Gus, menyikapi hal-hal yang Gus ya, tanpa berpikir panjang, moro-moro langsung ngamuk, ujung-ujungnya malah bikin rugi diri sendiri. Iya, Gus. Ada, Mas Ferry. Kita ini baru selesai puasa sebulan. Ujian ya? Iya. Baru ujian. Padahal baru selesai sebulan, itu sudah seperti ini kondisinya itu. Apalagi kalau nanti 3 bulan, 4 bulan, seperti apa? Iya. Kita kemarin waktu puasa itu kan hawanya kan adem, mayem gitu ya. Nyaman, kira-kira begitu. Tapi ternyata esensi puasa salah satunya adalah mengerem ucapan, menjaga lisan itu tidak terbawa ketika selesai puasa. Jadi seolah-olah begitu selesai puasa sudah los ngomong, los bicara, los sembarang ngalir, kayak gitu. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Di kita itu ada 2 peribahasa yang sama-sama menggambarkan tentang bahayanya lisan kita ini. Yang pertama itu orang Jawa mengatakan ajining diri sekolati. Ya, harga diri kita itu salah satunya dilihat dari apa yang kita ucapkan. Jadi kalau melihat siapa sih orang itu, lihat aja ucapannya. Kalau ucapannya baik, ucapannya mengandung nilai-nilai manfaat, positif, memotivasi, kemudian jujur, itu berarti dia termasuk orang yang baik, punya harga diri. Tapi kalau kemudian yang disampaikan itu yus ngono-ngono kuwi, kebun binatang keluar semua, gitu kan. Di absen itu kan. Itu kan. Itu jadi kosakata hariannya gitu kan. Jadi wiridnya kira-kira gitu kan. Ya kita tidak perlu menilai, kita sudah tahulah siapa kualitas orang tadi seperti itu, kayak gitu kan. Dan biasanya kayak gitu itu ditentukan ketika pas dia dalam posisi puncak emosi. Ketika sudah tidak terkontrol, itulah siapa dirinya kelihatan sebenarnya. Jadi kita bisa melihat orang itu ketika dia pas kondisi marah, itu apa yang keluar. Nah, kalau yang keluar kebun binatang, ya mungkin itu bagian dari teman-temannya. Ini biasanya terkontaminasi oleh lingkungan sekitar, baik itu teman, keluarga, atau memang karakternya seperti itu, Gus, biasanya? Ya, kita harus berpikir ulang bahwa semua orang itu prinsipnya kan baik, Mas. Pasti saya pikir setiap bayi yang lahir itu kan pasti dia baik. Tapi ketika dia baik, kemudian dia berada dalam lingkungan yang kurang pas, didikannya yang tidak tepat, itu akan berpengaruh terhadap pembawaannya dia. Itu. Makanya ada istilah
mulutmu harimaumu. Kayak Iya. gitu kan. Jadi apa yang kalian ucapkan itu akan menjadi masalah bagi diri kamu sendiri. Kalau ucapannya baik sih nggak apa-apa, tapi kalau ucapannya buruk akan menerkam diri kita sendiri ya. Seperti kan harimau itu kan mencakar, menerkam. Jadi ya inilah yang menjadi sumber dari malapetaka kita. Iya, Kayak gitu. mayoritas Gus, ketika kejadian-kejadian ini seperti telah kita saksikan bersama di media sosial. Betul. Di awalnya itu memang orang ketika emosi itu wah kayak seakan-akan dirinya itu Tuhan. Wah iya. Ayo kita polisikan. Wah. Kamu Paling nggak tahu, bener itu, iya, iya, kan? paling bener, si itu. paling lah ya, Iya, si paling. ya. Iya. Tapi ketika nanti sudah tahu bahwa perbuatannya salah, ujung-ujungnya minta maaf. Minta maaf, Iya, Gus. ngeper gitu kan. Ngeper. Ngeper, iya. Apalagi nanti kalau sudah masuk dalam lingkup teman-teman yang berwajib itu pasti akan dicecar dengan berbagai pertanyaan, ujung-ujungnya nangis, Alah. melakukan apa ya Gus ya, klarifikasi. Biasanya playing victim. Betul. Playing victim. Iya Gus. Nah, jadi merasa jadi korban. Iya, kayak korban gitu Gus. Betul. Gus, ini kan emosi memang tidak bisa kita kendalikan. Iya, Tapi bagaimana caranya ketika kita emosi itu apa harus kita lakukan? Kita coba diem atau kita wajib untuk iya memang saya yang salah atau gimana Gus? Supaya tingkat masyarakat tensinya itu turun. Nah, oke. Baik Mas, kalau kita menggunakan parameter agama dalam mensikapi perilaku seperti itu, sebenarnya di Al-Quran itu sudah sangat jelas. Wal kadhiminal ghaidha itu orang-orang yang mampu menahan amarah. Oke. Kalau dalam hadis disebutkan orang kalau marah itu jangan pernah keluar kata-kata. Bahkan seorang hakim saja itu ketika dia marah, dia tidak boleh berfatwa dan memutuskan sebuah perkara. Karena itu dari pribadi dia. Betul sekali, sangat subjektif akhirnya. Akhirnya kemudian yang muncul adalah perasaan marah, jengkel, dan itu cara bahasan agama itu adalah bawaan setan. Sehingga dalam agama itu kalau kita marah, kalau posisi kita itu berdiri, maka duduk. Jadi kalau pas marah kok berdiri, itu duduk. Kemudian setelah itu tahan diri untuk jangan mengucapkan kata apapun. Terus pokoknya menang. Tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan. Itu nanti secara katanya ilmu medis itu akan menurunkan tensi amarah kita. Jadi karena kalau orang marah itu kan ini kan gelap Mas, tertutup. Begitu kita tarik nafas, kemudian oksigen masuk ke dalam otak, itu akan menjernihkan pikiran itu. Kemudian kita diminta untuk duduk, menurunkan tensi kita. Kalau duduk ini masih belum bisa meredakan amarah, ambil air wudhu. Disuruh membasuh air wudhu dengan air, mencuci muka kita dan sebagainya, untuk mendinginkan kepala kita ini. Kalau masih belum juga sembuh marahnya, disuruh sholat 2 rakaat. Ini ya, sujud. Sholat sunnah ya? Iya, sholat sunnah. Sujud biar apa? Amarah kita kemudian turun ke bawah, sujud syukur ternyata Allah. Hanya sepele sebenarnya masalahnya. Lah, kok dikepto-to. Gus, ini kalau kita posisinya di posisi yang menjadi korban, Gus ya. Betul. Nah, kalau misalnya Gus, kita tuh sudah bener, ya toh, saya masih disalah-salahkan, dan itu terus menerus gitu, Gus. Itu kan bikin kita orang Jawa itu ngabang no kuping. Iya. Ini gimana nih Gus tadi nih menyikapi hal ini, Gus? Betul. Kita itu jenius bener, tapi kok disalahno terus itu kan. Maka kita tidak perlu membalas tuduhan kesalahan kita kepada kita. Ya sudah kita diamkan saja sudah. Disabar sudah gitu aja kan. Kalau memang itu kemudian itu mengarah kepada tindakan yang sifatnya pidana, kita punya saluran. Lapor polisi lah, atau lapor yang berwenang lah, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu kemudian membalas keburukan kepada kita dengan keburukan kepada dia. Karena kalau kita kemudian membalasnya, apa bedanya saya dengan dia? Itu kan. Masya Allah, Kalau kita memang ambil benang merahnya seperti itu, Gus ya. Nah, Gus ini juga ada yang orang itu biasanya mencak-mencak ketika dia dihujat. Contoh nih, nggak ketemu langsung, tapi misalnya Gus Hadi bikin status yang menyinggung salah satu insan misalnya. Betul. Saya misalnya, secara nggak langsung nanti saya akan ngajak teman-teman saya untuk menyerang baik itu media sosial, untuk membuat down pikiran Gus Hadi. Betul. Ini apa langkah yang perlu kita lakukan? Apa kita perlu menjelaskan? Bahwa saya nggak seperti itu sebagainya atau gimana, Gus? Oke,
Jadi kalau tadi itu kan judulnya kan mulutmu harimau, sekarang kita tambah Mas, jarimu juga harimau juga, gitu kan? Jarimu harimau juga karena sekarang dulu itu kalau dulu kan kenapa mulutmu? Karena itu langsung ketemu langsung depan gitu kan. Musuh ya musuh, face to face ya. Face to face. Sekarang kan enggak. Kita kan main belakang. Terus pokoknya nang buri pojok ngarungin, wah gitu kan. Dan itu luar biasa juga dampaknya. Karena apa yang apapun kita tulis itu bagian dari mewakili lisan kita untuk mengucapkan kepada orang tadi itu. Nah kembali ke tadi, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam prinsip kita berkomunikasi itu kan sebenarnya begini kan, kalau memang itu sebuah bukan sesuatu yang kita lakukan, itu berarti kan fitnah. Semakin kita melayani fitnah itu akan semakin berkobar terus seperti itu. Misalnya begini tadi itu kan, misalnya saya dihujat, kemudian saya membalas hujatan itu, maka yang menghujat akan tambah menghujat lagi, kan? Terus seperti berkobar, gitu. Tapi kalau kemudian kita diam, santai, toh saya tidak melakukan itu, saya tidak mengerjakan itu kan berarti kan kita saja. Toh saya fine saja, saya nggak pernah salah. Ya sudah, ngapain aja. Dia juga akan tambahan kan. Jengkel. Artinya kita nggak perlu klarifikasi ya. Nggak perlu. Biarkan saja ya. Biarkan saja. Kecuali kalau memang kita ini salah gitu ya, kemudian kita salah melakukan yang salah, ya sudah kita maaf seperlunya sesuai dengan standarnya, kita memohon maaf, kita klarifikasi saya salah memang mohon maaf dimaafkan kayak gitu. Itu mungkin nggak diterima Mas. Iya. Nggak terima. Ini gitu. Kalau kita ngomongin soal derajatnya lebih bagus mana? Minta maaf atau memaafkan? Kalau dalam konteks ini, dalam bahasa agama sekarang kita begini. Kalau dalam ayatnya wal kadiminal ghaidho dan orang-orang yang menahan amarah wal afina aninas dan orang-orang yang memaafkan manusia yang lain. Kalau konteksnya adalah kita ini diserang, kita tidak salah, kita dalam posisi yang benar, kemudian diserang dengan fitnah, caci maki dan sebagainya, maka yang paling baik adalah memaafkan. Itu yang paling baik. Tapi kalau kita kemudian dalam posisi orang yang bersalah, kita salah melakukan kesalahan, maka yang paling baik adalah meminta maaf terlebih dahulu. Ini yang jarang-jarang orang bisa lakukan Gus Hadi, karena orang itu merasa gengsi Gus. Meminta maaf duluan tuh kayaknya gengsi banget gitu loh. Kalau ngomongin saya itu udah beda gitu Gus ya. Nah Gus, untuk menurunkan gengsi, entah itu siapa yang salah, siapa yang benar, supaya semua keadaan bisa menjadi lebih baik. Seperti apa harus itu? Paling mudah sebenarnya, sangat mudah Mas. Sebenarnya kalau kita menurunkan gengsi, kita ini manusia yang suatu ketika pasti akan pernah salah. Dan ketika kita salah, maka kita akan mengharapkan permohonan maaf dari orang lain. Kenapa kita sekarang menyulitkan orang lain dengan tidak memberikan maaf? Karena suatu ketika mungkin kita nanti yang akan salah. Kalau udah seperti itu Mas, kita yang tersiksa dengan diri kita sendiri. Makanya yang paling baik ya sudah, sekarang saatnya saya mungkin benar, saya maafkan. Tapi suatu ketika saya mungkin juga salah dan saya membutuhkan permohonan maaf dari orang lain. Luar biasa Gus Hadi. Gus Hadi, saya juga pengen tanya nih. Mungkin orang bisa lepas dari hukum pidana. Mungkin orang bisa lepas dari hukum sosial, tapi tidak akan lepas dari hukum karma. Gus Hadi percaya nggak? Saya percaya itu. Artinya apa yang kita tanam nanti akan kita tuai. Betul sekali. Apa yang kita tanam akan kita panen, akan kita tuai. Kalau kita menyebar ya pasti akan menuai apa yang kita lakukan. Meskipun itu misalnya begini, tidak harus langsung kita yang menerima. Bisa jadi malah justru anak-anak kita, keturunan kita itu kan lebih bahaya lagi kan. Saya kemarin itu, mohon maaf, saya habis dari kegiatan pengajian di masjid, begitu turun mau pulang itu disamperi sama seorang bapak-bapak. Waktu itu kan saya mengisi tentang temanya adalah jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nah bapak tadi itu setengah curhat, mengeluhkan anaknya yang angel diatur. Disuruh sholat angel, pegawainya main game terus. Usia berapa kalau boleh tahu anaknya? Sudah menjelang hampir 30 tahun. Usia saya dong ya. Saya bilang gini. Kok kayaknya nggak percaya gitu? Iya, loh. Kita Pak, udah Pak, carikan jodoh aja Pak. Nggak mau, Ustaz, jadi gitu kan. Tapi kemudian begitu dia cerita banyak, terus dia menyadari, jangan-jangan ini karma saya, Ustaz. Soalnya saya dulu juga sama seperti itu. Saya pernah pada fase kehidupan dia itu pernah, seperti itu. Uangnya sholat ya, dikandani segala macam, gelak wong tua. Jadi kemudian dia ketika dia memaksa anaknya seperti itu, dia kemudian iling. Jangan-jangan ini karma saya. Dan saya harus benar-benar bersabar menghadapi ini. Jadi saya yakin sekali, karma itu kan sebenarnya kan
apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapatkan. Iya, oke. Ya dalam bahasa agamanya kan karma sebenarnya. Tapi itu kan sebenarnya kan ya itulah kita apa yang kita lempar akan kembali ke dalam diri kita. Kalau kita melemparnya hal-hal yang baik, pasti akan kembali kepada yang baik juga. Tapi kalau yang kita lakukan sesuatu yang tidak pas, yang buruk apapun itu, dia akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke, Gus Hadi, perbuatan-perbuatan dari lisan kita, apakah ini bisa dipupuk dengan berzikir, dengan sholawat, dan sebagainya? Apakah ini bisa untuk mengurangi lisan kita yang bahasa-bahasa hewan tadi, Gus? Wah, sangat bisa, Mas. Jadi Kanjeng Nabi itu punya wasiat kepada diri kita semuanya, kepada umatnya lah. Siapa saja yang bisa menjaga dua tulang, satu yang menjaga dua di antara dua tulang ini, maka dia masuk surga. Apa? Yang pertama adalah tulang di antara dua tulang selangkangan, berarti ini kemaluan kita, dan dua adalah di antara dua tulang erang, berarti mulut kita ini. Artinya kalau kita mampu menjaga kemaluan kita dari perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh agama, dan yang kedua mampu menjaga lisan kita dari hal-hal yang menyakiti orang lain, maka jalurnya sudah jelas masuk ke dalam surga. Kalau bahasa coro ustadznya kan, Mas, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Betul dalilnya gitu. Ini saya mulai panas ini. Cara Jawa ini ngene, sopo sing iman mari Gusti Allah lan dari akhir, maka berkatalah sesuatu yang baik, atau kalau tidak mampu maka menengok, diamlah. Nah, ini juga ada beberapa atau kasus banyak orang itu mengkafir-kafirkan orang lain. Wah, iya. Wah, neraka, bid'ah, kamu gak akan masuk surga. Ini sesama muslim, apalagi mohon maaf, di luar muslim gitu. Nah, itu yang pertama. Bagaimana Gus Hadi menyikapi hal ini? Yang kedua, ketika kita berteman dengan non muslim, itu yang muslim ngomong ini, Gus. Logine, sama servernya. Gus, gimana nih, Gus? Yang pertama tadi kalau ada orang yang mengkafirkan orang muslim, maka dialah yang kafir. Nah, gitu Gus ya. Betul, ini riwayat Kanjeng Nabi, man kafara musliman faqad kafara faqad. Jadi orang yang kemudian mengkafirkan seorang muslim, jelas-jelas muslimnya. Kita tahu misalnya Mas Bari jelas muslim gitu kan. Teman-teman yang lain juga, kemudian kita mengkafir-kafirkan, maka justru yang kafir adalah dia sendiri. Wes jelas-jelas Islam. Yo maca syahadat, maca la ilaha illallah, yo sembahyang, yo sholat. Ya kadang-kadang yang umroh barang. Lu kok iso dikafirno itu lho. Berarti dialah yang kafir sebenarnya. Sebenarnya gitu. Dialah yang kafir. Cara akhirnya kira-kira begitu. Itu yang jelas. Jadi makanya apapun kesalahan kita, apapun kesalahan teman-teman kita, misalnya mungkin rontok melencong, kadang-kadang ya ngapunten kadang-kadang belum jangkep sholatnya, kemarin puasa kadang-kadang masih bolong-bolong. Oke, itu salah, tapi tidak pernah keluar dari kemuslimannya. Tetap ngakoni Gusti Allah. Betul. Itu. Dan kita nggak tahu nanti di akhirnya dia itu mungkin mendapatkan sesuatu dari Allah kan? Hanya Gus ya. Betul kan Gus? Ada quote, Mas, saya punya quote. Gimana? Kita bisa jadi melihat dosanya, tapi kita tidak pernah tahu melihat kapan dia tobatnya. Luar biasa. Makanya jangan pernah menghakimi. Aku dulu Mas Ari dosa, tapi kan siapa tahu malam hari pas sepi tobat, diterima tobatnya loh. Kita tidak pernah tahu, Mas. Soal login tadi satu server. Nah, yang satu gini kan, memang tugas kita sebagai seorang muslim itu punya misi dakwah. Dakwah itu sih mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Itu pun dalam konteks yang sukarela. Nggak boleh tidak ada paksaan ya? Tanpa paksaan, no paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Kamu kalau meyakini, saya hormati. Tapi kalau mau gabung sama kita, alhamdulillah. Udah itu aja, nyaman aja. Kalau misalnya login itu ya mungkin dalam rangka guyonan, bercanda. Barangkali kemudian malaikatnya lewat nyangkut ngasih hidayah lah, siapa tahu. Kira-kira gitu. Nah, ini kan salah satu hal yang terjadi saat ini, banyak kita itu berteman dengan teman-teman yang non muslim dalam rangka untuk berkerukunan gitu ya, saling menghormati. Nah, yang jadi pertanyaan ini banyak dari teman-teman saya nih Gus yang mencoba untuk apa ya, mencari jati diri. Misalnya begini, saya ditanya, Fer, apakah orang-orang yang non muslim semuanya bakal masuk neraka?
Saya bilang gini, oh sabar, saya lusa itu ketemu sama Gus Hadi. Saya akan cari tahu jawabannya. Sabar ya, nanti tahu ya. Aku bilang gitu. Gus, ini menyikapi hal ini. Ini yang merasa benar kan, mohon maaf. Ini kan yang merasa Muslim, agama Islam. Pertanyaannya sederhana, Gus. Teman-teman yang di luar Islam, apakah nantinya walaupun berbuat baik itu dibahas dunia atau nanti tetap dimasukkan ke surga? Oke, ini pertanyaan berat sebenarnya. Iya, saya aja nggak pernah dijawab, Gus. Takut salah. Iya. Jadi gini, saya juga ini disclaimer juga, artinya ini bisa jadi ada pendapat yang lain di luar sana, itu juga boleh juga. Tapi gini, saya kembali ke tadi, kita itu punya prinsip bahwa apa yang kita yakini itu harus benar-benar kita yakini sepenuhnya. Saya sebagai orang Islam itu meyakini kebenaran agama saya 100%. Iya. Jangan kurang dari 100%. Tapi kalau kepada orang lain, saya menghormatinya berdasarkan keyakinan yang mereka, gitu kan. Terus sekarang bagaimana kelak di akhirat? Iya, itu dia. Kalau emang dia sampai nanti di akhir hayatnya, kemudian dia tidak masuk agama Islam, tidak mendapatkan hidayah lah ini. Iya, tidak la ilaha illallah, belum melakin, kira-kira gitu kan. Maka kita punya keyakinan, harus kita meyakini bahwa orang-orang yang kafir nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Berdasarkan keyakinan kita loh ya, akidah kita berarti orang-orang yang di luar agama Islam atau orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, kelak nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Itu harus kita yakin seperti itu. Nah, tanpa kita lihat ini, wong ku wong api, kemudian itu wongnya baik, dermawan dan sebagainya. Kita tidak melihat case per case-nya, tapi ini keyakinan kita, akidah kita, bahwa orang-orang yang nanti orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah, maka nanti di akhirat dia hukumnya dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang jadi perdebatan juga bahwa orang yang merasa saya Islam kok saya sadat, tapi saya nggak perlu sholat, yang penting kan saya itu baik sama sesama. Tapi masalahnya sebagai umat Islam, mohon izin, mohon maaf, sholat tiang agama. Pendapat jenengan gimana? Kembali ke tadi Mas, saya itu gini tadi. Saya itu kan, kenapa kita tidak bisa menghakimi orang itu serta-merta surga, neraka, hitam putih kan nggak pernah tahu. Bisa jadi orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang non-muslim, nonis itu kan, ketika nanti di ujung kematiannya, kemudian dia mendapat secercah cahaya, kemudian menjelang akhir hidupnya ya, kemudian dia mengakui Tuhan adalah Allah, jadi semua kesalahan itu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama panjang hidupnya? Iya, selama hidupnya. Dia yakin Allah adalah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar. Dan itu kan kita tidak pernah tahu sebenarnya. Soalnya begitu close la ilaha illallah, kita tidak pernah tahu kan. Makanya kita tidak boleh menghakimi. Sama juga dengan teman-teman yang Muslim, ojo terlalu pede juga. Kira-kira begitu kan. Sok-sokan gitu ya. Sok-sokan di KTP Islam. Kita tidak pernah tahu, tiba-tiba nanti di ujung kematiannya, tiba-tiba digoda oleh syaitan yang terkutuk, kemudian membelok. Karena ada ceritanya kan, ada orang ulama yang kemudian berbuat tanpa dosa, ibadah, tetapi di ujung akhirnya kemudian dia belok, dia tidak percaya kepada Allah. Kayak gitu kan. Artinya kemudian dia meninggal dalam keadaan yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, sampean Muslim memang punya jaminan masuk surga, tapi sampean dikumbah seneng neraka ratusan tahun. Terus apa enaknya? Kira-kira kan begitu kan. Ya sudah, sampean kalau memang benar-benar komitmen beriman kepada Allah, ya sudah, ikuti aturannya, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya, dalam konteks semampu kita lah. Kira-kira begitu, Mas Ferry. Oke, siap. Kembali lagi, kita ngomongin soal harimau. Tadi mulutmu harimaumu. Sekarang kita pindah, agak geser, jarimu harimau. Gus, media sosial, tanpa kita berpikir panjang. Informasi-informasi, bahkan sekarang itu ada AI. Gus Hadi ini, kalau misalnya pakai AI, bisa jadi pegawai bank BCA loh. Wah, jadi cewek bisa Gus. Bisa ya? Itu kecanggihan AI sekarang gitu, dan itu bisa menipu, mohon maaf, menipu semua orang. Dan aplikasi ini memang tergantung, seperti pisau ya, ada dua mata pisau, bisa bermanfaat, bisa nggak bermanfaat. Gus, menyikapi hal seperti ini, kadang-kadang itu orang percaya isu BBM naik, percaya kok aku langsung di-share. Gitu kan? Akhirnya kemudian ngantri di SBU. Betul. Menyesatkan. Menyesatkan sekali, betul. Harus bersikap seperti apa nih Gus, kita sebagai orang awam nih? Saya kembali ke prinsip awal tadi sebenarnya. Jadi kendali kita itu kan diri kita sendiri sebenarnya. Misalnya saya bawa HP, saya bawa pisau, saya bawa pistol dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang baik, jadilah itu perangkat kebaikan kita.
Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu menjadi perangkat keburukan kita. Maka bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Dalam kamus kita adalah saring sebelum sharing. Saring dulu informasinya. Ini bener tak gak? Cek di media mainstreamnya betul tak gak? Kan sekarang ada banyak juga sih, ada aplikasi cek itu kan, cek berita itu kan sudah ada kan. Oh ini ternyata hoax, ini hoax, berita palsu, fitnah dan lain sebagainya. Kemarin juga ada seseorang dari kementerian kami, Kementerian Agama, ada hoax yang mengatasnamakan Bapak Nasaruddin Umar. Ini jelas hoax. Jadi makanya prinsipnya adalah saring sebelum sharing. Itu pun kita kalau pas mau sharing itu kita pikir lagi, kira-kira ini ada manfaatnya gak sih? Berdampak buruk apa tidak? Gunanya apa sih? Kayak gitu kan. Makanya ini kita harus pintar-pintar mengerim jari kita gitu loh. Nanti jari kita itu di akhirat nanti itu kan begini Mas. Ketika kita nanti di akhirat, ini mulut ini dikunci, tidak bisa bicara. Yang bicara adalah jari kita, tangan kita, kaki menjadi saksinya. Misalnya jari kita nanti akan berbunyi, aku biyen nulis ngene, aku biyen ngetik ngene, aku biyen nyebar fitnah, nyebar. Dan itu satu-satu ya nanti. Betul. Allah sendiri yang mengadili ya. Akan mengadili Allah. Itu. Kan ngeri kalau seperti itu. Ngeri. Tapi kalau selama ini kita baik-baik sama Allah, oke-oke aja ya. Oke saja. Gitu ya guys ya. Siap. Kita nggak ada masalah ya. Pokoknya kalau intinya kan begini sebenarnya kan. Kita itu kenapa sih ribet? Sepanjang sampai yang baik, kita nggak perlu ribet hidup kita. Iya. Ribet itu kan kadang-kadang nggak baik gitu. Nah, makanya kita nyaman baik itu sudah kita kemana-mana itu fine saja kok. Pasti akan ada yang menolong kalau selamanya kita memang apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau kita menabung keburukan ya tinggal tunggu aja. Gus Hadi, kalau ini pertanyaan terakhir saya. Gus Hadi, kalau penyuluh agama tapi sebagai kepala rumah tangga untuk menyikapi kepada putra putrinya Gus Hadi harusnya seperti apa nih bersikap? Oke, ini yang penting Mas. Jadi gini, peran orang tua itu satu harus memberikan teladan. Jadi kalau misalnya kita ngomong, nah ojo main HP tok, bapaknya karo ngene. Wah, ayo. Nah, sholat kita lihat TV. Sebagai orang tua ya sudah tunjukkan Anda sebagai teladan. Nah, kita sepakat deh kalau makan tidak boleh bawa HP. Kalau sudah di rumah sudah nggak boleh bawa HP. Semua harus kompak, bapak, ibu, anak, semua kemudian kompak meletakkan HP-nya ngobrol di rumah. Ini yang harus kita jaga sebenarnya. Karena kalau sudah kemudian keluarga kemudian diserang dengan namanya virus HP dan sebagainya, ya sudah kita artinya apa? Harusnya yang dekat jadi jauh sekarang, yang jauh jadi dekat sekarang, menjadi menjauhkan dari yang dekat. Tujuannya sebenarnya kan menjauhkan jauh jadi dekat kan. Sekarang dekat tapi jadi jauh gara-gara ini. Gitu Mas Ferry. Oke. Saya juga pengen Gus Hadi memberikan statement kepada masyarakat Mojokerto dalam rangka untuk menjaga lisan, supaya lisan yang terjaga. Mau jadi korban kayak mau jadi yang salah yang benar, tapi kita harusnya bersikap diem atau ya sudah saya mengalah aja atau gimana? Monggo Gus Hadi. Oke, sahabat Wika dimanapun Anda berada, kita hanya punya satu lisan dan dua telinga. Artinya apa? Perbanyak mendengar daripada berbicara. Wih, luar biasa. Keren. Masya Allah. Iya. Itu yang menjadi ya filosofinya ya. Sebenarnya begitu. Oh, banyak mendengar. Sama istri juga. Oh iya. Dengarkan aja. Iya, dengarkan aja ya. Lebih baik para suami diem atau keluar ngopi gitu ya. Ada kopinya loh. Ada. Silakan. Monggo Gus. Wah. Closing ya? Iya, sebelum closing. Biar kelihatan nanti di kamera kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Ini luar biasa ya, Gus Hadi memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwa filosofinya ada dua telinga, ada satu lisan, kita lebih banyak mendengar daripada kita membuat lisan kita menjadi tidak bermanfaat, orang sakit hati. Ya karena kita nggak tahu parameternya seperti apa. Kadang-kadang kita ngomongnya pengennya bercanda. Iya, guyon. Tapi ujung-ujungnya bikin sakit orang lain. Itu ya susah. Nah masalahnya kalau orang lain itu udah sakit, kalau dia membalas, tapi kalau dia sudah memohon kepada Allah, berdoa, dan itu dijabai, tolong balaskan ya Allah. Tambah ngeri kita. Tamatlah kita. Sudah. Oke, itu dia obrolan kita bareng sama Gus Hadi
Beliau adalah penyuluh agama dari Kawan Jetis, luar biasa. Next kita ketemu lagi ya Gus ya. Siap, dengan obrolan yang lain yang lebih seru bermanfaat lagi ya. Oke. Oke. Dan akhirnya saya Cak Kerto terima kasih untuk podcast kita hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.